Kalau lo mau benar-benar berhasil di karir, pekerjaan, dan hidup lo, terapkan 6 kebiasaan ini untuk mencapai performa puncak. Hai, balik lagi bareng gua Umar di Pembelajar Produktif di segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu Sebuku Sepekan. Gua mengajak lo untuk sama-sama kita membaca setidaknya satu buku tiap pekan. Kalau belum bisa nggak masalah, diusahakan dulu sesuai kemampuan lo, tapi lo bisa ikuti setiap pekannya kita membahas buku-buku yang menarik di channel Pembelajar Produktif ini. Kali ini kita akan membahas buku High Performance Habits oleh Brendon Burchard, dan lo bakal dapatin 6 kebiasaan yang kalau lo terapkan ini, lo akan meng-unlock performa puncak. Gue membayangkan ilmu dalam buku ini sebagai peti harta karun. Di dalamnya adalah performa puncak, produktif banget, tapi hanya bisa dibuka dengan 6 kunci. 6 kebiasaan kunci yang harus kita terapkan. Dibagi ke 2 komponen, ini gambarnya, ada personal dan ada sosial. Personal ada 3 dan sosial ada 3. Kita bahas yang personal dulu, nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1, seek clarity. Dan ini favorit gue, clarity is power. Kalau lo bener-bener clear, bener-bener jelas dengan apa yang lo inginkan, you will become unstoppable. Gak ada yang bisa menghentikan lo lagi. Dan enak banget kalau kita udah terbiasa mencari kejelasan apa sih sebenarnya yang gue kejar, apa sih sebenarnya yang gue pengen. Saat gue menjalani hari, di awal hari udah jelas, jadwalnya dari pagi, siang, sore, malam, setiap jamnya udah jelas, nggak perlu mikir lagi, enak banget, tinggal jalanin aja, tinggal lakuin aja. Beda kalau hari ini masih kosong, hari ini ngapain ya, mulai dari ngerjain yang mana dulu ya, beda banget. Lo pasti bisa ngerasain juga. Termasuk kalau udah punya clarity, kejelasan terhadap goals, gue tahu persis apa yang mau gue kejar. Gue tahu persis tahun ini harus ngapain aja. Gue tahu persis kuartal ini targetnya apa. Gue tahu persis bulan ini, pekan ini, apa yang harus gue capai. Kalau kita udah tahu benar-benar diri kita siapa, tahu bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, tahu apa yang mau kita capai, kita akan benar-benar menjalani hidupnya dengan mudah. Tidak gampang terombang-ambing, tidak gampang goyah, tidak gampang terdistraksi, dan terus fokus ke apa yang menjadi tujuan. Yang kedua adalah generate energi. Hasilkan energi dalam diri kita, baik energi fisik, energi mental, energi emosional, bahkan energi spiritual. Saat kita berupaya meningkatkan energi diri kita, maka kita perlu benahi 4R. Yang pertama adalah raga atau tubuh kita. Coba perhatikan bagaimana pola makan kita, nutrisi kita, istirahat dan tidur kita, serta olahraga kita. Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya? Masih banyakkah yang perlu kita tingkatkan dalam energi fisik kita? Yang ketiga adalah rasa atau hati kita, emosi kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Itu juga ngaruh loh ke energi diri kita. Dan yang keempat, religi atau koneksi kita dengan yang maha kuasa. Spirituality kita. Terisi nggak energi kita secara spiritual? Kebiasaan kunci yang ketiga adalah raise necessity, meningkatkan kebutuhan. Kita akan melakukan sesuatu kalau kita butuh, kalau kita punya keinginan tertentu. Kalau kita nggak ingin, kita kan nggak akan lakukan. Dan kalau kita melakukan sesuatu karena terpaksa, nggak akan tuh sampai ke performa puncak, nggak akan tuh jadi gemilang banget. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena ada alasannya, karena ada kebutuhannya, karena ada keinginannya, karena ada hasratnya, maka kita bisa mencapai performa puncak. Baik secara internal, identitas diri kita selaras nggak dengan kerjaan kita, nilai-nilai diri kita, standar keberhasilan kita, standar keunggulan kita, atau secara eksternal, kewajiban kita, keharusan kita, komitmen kita ke orang lain, deadline yang ada, itu semua adalah kebutuhan yang kita perlu miliki untuk mencapai performa puncak. Jadi, salah satu strategi untuk kita benar-benar menyelesaikan tugas kita apa? Buat deadline yang jelas, sehingga ada kebutuhan untuk menyelesaikannya. Apalagi, buat public commitment. Salah satu menti gue, murid gue, membuat public commitment, gue bakal olahraga selama 60 hari, dan gue bakal laporan ke lo semua lewat Instagram story gue. IG story day 1, IG story day 2, IG story day 3. Ada kebutuhan untuk melakukan itu supaya dianggap akuntabel sama orang lain. Dan dia akan lakukan terus. Jadi, bangunlah kebutuhan kenapa kita perlu melakukan sesuatu. Nomor 1, 2, dan 3 masuk ke konteks personal. Sekarang kita masuk ke konteks sosial atau kaitan diri kita dengan orang lain. Kebiasaan kunci yang keempat adalah tingkatkan produktivitas diri kita. Fokus ke leverage atau daya ungkit yang bisa kita gunakan. Jangan cuma kerja sekedar kerja. Apa yang bisa kita lakukan untuk kerja lebih efektif, lebih efisien?
Gimana kita bisa menghemat waktu kita, tapi kerjaan tetap beres? Gimana caranya kita bisa melakukan lebih sedikit, tapi hasilnya lebih banyak? Itu harus benar-benar dipikirin. Daya ungkit ada macam-macam caranya. Bisa dengan uang yang kita punya, bisa dengan orang lain, kita nyuruh orang lain, atau kita mendelegasikan tugas kita, rekrut orang untuk ngebantuin kita, atau kita bisa gunakan pemanfaatan teknologi, AI misalnya, atau kita bisa gunakan media yang kita punya. Banyak sekali daya ungkit. Dan kalau kita udah menguasai cara kita meningkatkan produktivitas, wah, bisa banget kita kerja sehari seminggu. Gue udah ngerasain. Di tahun 2022 sampai 2023 Maret, gue kerja sambil jalan-jalan full. Gue gak ada tempat tinggal, pindah-pindah kota, dari Bandung, keliling Jawa, ke Bali, ke Lombok, balik lagi, dan menikmati semua prosesnya. Kerjaan juga beres, gue juga ngisi webinar, konten tetap jalan. Kenapa? Karena udah dibuat sistemnya, udah ada yang bantu gue jadi bisa cuma sehari seminggu kerjanya. Sisanya ya udah main-main, ngelakuin hal lain, tapi tetap produktif, tetap menyelesaikan banyak hal. Kenapa? Karena meningkatkan level produktivitas dan memanfaatkan daya ungkit. Yang kedua, bangun pengaruh, develop influence. Ketika kita sebegitu senangnya ngelakuin passion kita akan jadi people magnet. Orang akan tertarik dengan apa yang kita lakukan. Connect with others. Coba kita bangun relasi, koneksi, jejaring dengan orang lain. Supaya apa? Supaya orang-orang mau mendukung apa yang kita usahakan, project-project kita. Ini penting banget. Kalau orang-orang udah ngedukung kita bisa maju lebih cepat. Coba kita rajin hadir konferensi, networking event, seminar, workshop, karena di sanalah orang-orang berkualitas berada. Jalin relasi dengan mereka, dan sebisa mungkin bentuk kolaborasi. Dan yang keenam, tunjukkan keberanian. Ide yang benar-benar kita rasa benar, apa yang kita yakini, apa yang mau kita bangun, tunjukkan, ceritakan, kasih tahu ke orang lain, bagikan, share di media sosial. Apa yang gue bangun, akademi produktif adalah impian gue dulu. Adalah hal yang gue pingin banget hadirkan ke dunia. Dan gue semangat kasih tahu, gue akan bikin akademi produktif, gue akan bikin e-course ini, gue akan bikin sebuah platform di mana lo bisa belajar semua ilmu produktivitas. Dan jadi kok, dan berhasil, dan bisa terwujud. Gue ngomongin ini bukan saat akademi produktifnya udah ada. Jauh sebelum itu. Gue udah ceritakan apa yang mau gue bikin, apa yang gue mau share ke orang lain. Dan gue berani menyampaikannya. Tunjukkan keberanian itu. Tunjukkan bahwa lo bisa mengguncang dunia. Tunjukkan bahwa lo bisa membuat apa yang lo inginkan. Dan kalau kita percaya diri dengan apa yang mau kita buat, orang lain pun akan percaya dengan kita, orang lain akan berebut untuk berkolaborasi dengan kita, orang lain akan mau kerja sama kita. Dan itulah 6 kebiasaan kunci yang kalau lo miliki semua, lo akan membuka harta karun performa puncak. Lo akan bisa menyelesaikan banyak hal dengan waktu yang lebih sedikit. Lo akan mencapai puncak karir, puncak bisnis, puncak keberhasilan, dan gemilang dimanapun lo berada. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Salam pembelajar.